Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa hadir mengikuti pengajian online di Majelis Taklim Raudhatul Jannah Winong dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan saya penyuluh agama Islam Kecamatan Winong. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di sini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Pagi hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita semua ini mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan nambahi rizki kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kita ini tidak bersyukur, berkufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Oleh karenanya, setiap hari marilah kita senantiasa membacakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali macam-macam syukur yang bisa kita laksanakan. Misalnya kita bisa yang paling ringan saja, paling gampang, membaca alhamdulillah. Di dalam zikir kita setelah melaksanakan sholat kita bisa membaca kalimah thayyibah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Itu yang paling ringan. Wujud syukur yang lain, kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah kesehatan, kesempatan, kenikmatan yang diberikan Allah itu untuk melaksanakan ibadah hal-hal yang baik. Contohnya, kita melaksanakan sholat, ibadah kepada Allah, membantu orang lain, kemudian beramal yang baik. Insya Allah itu merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi jika tidak, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Majelis Taklim online, Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang saya banggakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Diceritakan dari
Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya. Apapun perbuatan kita itu semuanya bergantung dari niatnya. Nah, contohnya ini, kalau kita tidak berniat, ya nanti akan berbeda hasilnya. Semua tergantung dari niat. Misalnya, kita sedang membasuh muka, mencuci tangan. Kita datang dari bekerja, selesai bekerja, kemudian kita mencuci tangan, membasuh muka, membasuh kaki. Kalau kita tidak niat, nek orang niat, ya padha wae itu dianggap saja itu adalah membersihkan anggota badan biasa. Tapi membersihkan itu mau nek karo niat itu bisa jadi wudu. Kita niat nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian kita membasuh tangan, membasuh muka, terus sampai selesai sampai kaki, lah itu menjadi wudu. Tapi nek awak dhewe ngresiki tangane, mbasuh raine, tapi uga nganggo niat, uga jadi wudu. Walaupun gerakannya padha karo wudu. Itulah bedanya niat. Sama-sama membasuh muka, tapi nek orang nganggo niat, jenenge ya membersihkan anggota badan ngono ae. Tapi nek membasuh muka sampai selesai sampai kedua kaki dengan niat nawaitul wudu'a, maka kebersihan itu tadi menjadi wudu. Nah, itu bedanya niat. Contoh lagi, mandi misalnya. Bar nyambut gawe, terus kalian mandi. Adus. Jadi ini adus biasa, tidak ada urgensinya, ya mandi, membersihkan badan gitu aja. Tetapi kalau mandi dengan niat, itu menjadi mandi wajib. Contohnya selesai berhubungan, kita mandi dengan niat. Nawaitul ghusl lirafil hadasil akbari fardhonillahi ta'ala. Jadi nih, adus misalnya selesai berhubungan kemudian mandi besar, itu harus pakai niat. Saya berniat mandi besar fardu karena Allah. Kalau tidak pakai niat, ya sama saja seperti mandi pada umumnya. Nah, itulah bedanya niat dengan tidak niat. Jadi niat ini sangat penting. Di segala sesuatu kudu dikawiti karo niat. Itu contoh, wudu misalnya, mandi misalnya, itu contoh. Jadi innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu, setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, apa yang diniatkannya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nek niate wong iku mau hijrahe wong iki. Nah, ini kan cerita Nabi Muhammad SAW dari hijrah dari Makkah ke Madinah. Waktu itu. Nek hijrahe wong iku niate krana Gusti Allah lan krana Rasulullah, monggo hijrahe wong iku ya bakale kanggo Allah lan Rasulullah. Nek orang melakukan sesuatu
niate karena Allah, karena Rasulullah, maka orang itu akan mendapatkan hasil dari perbuatan itu karena niatnya karena Allah dan karena Rasulullah. Tapi beda lagi kalau niatnya yang lain. Makanya setiap perbuatan kita harus diniati karena Allah. Dasarnya adalah ikhlas. Nek awak dhewe niati mang krana Allah berarti ikhlas, tidak berharap apapun dari apa yang kita lakukan. Kita berbuat baik kepada sesama manusia, kita berbuat baik kepada siapapun, kita beribadah, kita beramal, sholat, membantu orang lain, itu harus dengan dasar karena Allah, ikhlas, bukan karena siapa-siapa. Kalau kita beramal tapi niatnya tidak karena Allah, tidak karena Rasulullah, itu berarti kita belum ikhlas. Itu yang pertama, niat kita harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Nek niate krana Gusti Allah, insyaallah hasile iku yo apik karena Allah. Wa man kana hijratuhu ila dunya, tapi nek ana wong melakukan sesuatu, melakukan perbuatan sesuatu, tapi niate iki hijratuhu ila dunya krana menginginkan sesuatu, menginginkan dunia, awim ro'atin yang kihuha, atau ingin mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan atau apa yang ia tuju. Ketika niat kita ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang ikhlas. Tetapi nek niate awak dhewe iki melakukan sesuatu amal ibadah, amal apapun lah, iku krana mengharapkan dunia, mengharapkan sesuatu, mengharapkan balasan di dunia, utawa melakukan sesuatu iki mau krana kepengin menikahi seorang wanita, maka yang kita dapatkan yang kita niatkan itu. Contoh begini, ada seseorang mu'alaf misalnya, baru ingin masuk Islam, tapi tujuannya masuk Islam ini adalah untuk supaya bisa menikahi kasihnya. Yang dia dapatkan apa? Yang dia dapatkan hanya kasihnya itu saja. Atau orang misalnya melakukan perbuatan membantu orang lain misalnya, membantu orang lain, tetapi tujuannya supaya dia dipuji oleh orang lain. Itu termasuk ila dunya yusibuha, kepengen dipuji orang lain, kepengen mendapatkan sesuatu yang dunia, atau kepengen mendapatkan bantuan yang lebih besar misalnya. Iku untuk ikut tok. Tapi nek awak dhewe iki niate murni karena Gusti Allah, kita melakukan amalan karena murni, ikhlas karena Allah, berharap hanya kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, maka perbaikilah niat kita. Perbaikilah niat kita. Jangan sampai kita salah niat. Melakukan sesuatu tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi melakukan sesuatu harus benar-benar dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat ikhlas, niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi syarat sahnya suatu ibadah. Misalnya kita sholat,
sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Itu menjadi syarat sahnya sholat harus niat. Jadi niat itu penting. Syarat sahnya wudu harus dengan niat. Bisa dalam hati, bisa secara lahir dengan niat. Niat itu kita lakukan karena menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan biasa. Nek diniati itu jadi ibadah, tapi nek ora diniati yo jadi perbuatan biasa, nggak ada nilai ibadahnya. Contohnya tadi saya contohkan, wudu nek nganggo niat, itu jadi wudu ibadah, tapi nek orang nganggo niat, jadi perbuatan biasa, nggak ada pahalanya. Sama saja kita membasuh muka, membersihkan wajah, membersihkan tangan gitu aja. Oga ono ibadahnya, oga ono pahalanya. Tapi nek diniati, jadi wudu, jadi ibadah untuk pahala. Itu berbeda niat. Begitupun mandi. Kita mau sholat Jumat. Kalau kita hanya sekedar mandi saja, ya cukup itu menjadi kebiasaan kita, kegiatan kita saja gitu. Nggak ada lebihnya. Nanging, nek awak dhewe adus nganggo niat, misalnya ini hari Jumat. Misalnya hari Jumat. Nanti siang kita mau Jumatan. Pagi kita mandi, kita niat. Nawa itu Guslal Jum'ati lillahi ta'ala. Itu akan menjadi ibadah berpahala. Karena kita mandi sunnah di hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat. Nah, itu bedanya. Nek ono niate itu jadi pahala, tapi nek ora ono niate itu jadi kebiasaan biasa, kegiatan biasa, tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada. Innamal a'malu. Makanya mulai sekarang kita melakukan perbuatan apapun kita niatkan karena Allah, karena Rasulullah. Mandi, bekerja, termasuk bekerja juga. Aku niat kerja dino iki tak nggo golek maisah, nyukupi keluarga. Golek maisah kanggo keluarga. Berniat pahala. Jadi pahala itu. Dapat rezeki, dapat uang, juga mendapatkan pahala. Itulah pentingnya niat. Kita mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita. Nek niate krana Gusti Allah untuk pahala. Tapi nek niate krana ben untuk ujian saka wong liya, ben untuk aleman saka wong liya, ya untuk iku blok untuk alam, untuk aleman blok iku. Untuk pujian blok iku dari orang lain. Atau melakukan sesuatu untuk ben untuk sesuatu. Aku tak nyambut gawe sing sregep, ngiwangi mara tuaku bentuk warisan akeh. Lah misalnya seperti itu. Ayo, tuh ini cuma ikut blok kok, nggak dapat pahala. Padahal kita bekerja, membantu orang lain, membantu keluarga kita, diniati ibadah, dapat pahala. Jadi dunyane ya untuk, akhiratnya ya untuk, dua-duanya. Dunia akhirat sama-sama kita dapatkan. Jika niat kita baik, niat kita karena Allah, niat kita karena mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis itu kita juga mendapatkan pelajaran mengubah sesuatu yang mubah, perbuatan mubah itu menjadi ibadah. Perbuatan yang sebenarnya secara nilai tidak ada nilai pahalanya, tapi kalau kita niati yang baik itu akan menjadi pahala. Contohnya begini, kita rekreasi, jalan-jalan, tamasya, ziarah, ya kemana saja. Ziarah itu kan, tamasya, rekreasi itu kan hukumnya mubah, boleh gitu aja. Dilakoni yo gak entuk pahala, ditinggalno yo gak entuk pahala, mubah entuk ngono gak dosa lah pokoknya. Tapi ketika kita rekreasi misalnya jalan-jalan, tujuan kita adalah untuk menikmati ciptaan Allah. Melihat-lihat ciptaan Allah. Ketika kita melihat ciptaan Allah, kemudian kita merasakan indah, bagus, kita menjadi refresh segar. Setelah itu kita merasa nikmat, oh ya Allah, ternyata
ciptaan Allah itu maha besar, hawane nikmat. Kita terus mengucapkan syukur, alhamdulillah. Nah, kalau kita niati yang baik, saya mau rekreasi, niat saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi ladang ibadah. Walaupun hukum asalnya adalah mubah. Makanya niat ini sangat penting sekali. Segala sesuatu yang kita lakukan, marilah kita niati dengan baik. Kalau kita beribadah, sudah kita niati krono Gusti Allah, kita akan terhindar dari sifat riya. Kita akan terhindar dari sifat riya, sum'ah, sombong, pamer, tidak. Wong niat kita sudah di dalam hati kita ini sudah baik kok. Aku sudah niat apa-apa gak krono manusa wis lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi ibadah kita wis ogak pamer, ogak riya. Ingin menampakkan kelebihan kita kepada orang lain, tidak. Karena hati kita sudah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terhindar dari sifat itu. Ya. Tapi kalau kita tidak niat yang baik, nah cenderung akan riya. Apabila kita diberi kelebihan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberi ilmu yang lebih, kita diberi harta, benda, rezeki yang lebih banyak, ya, cenderung kesombongan itu ada, riya, pamer kepada orang. Tapi kalau niat kita sudah ikhlas kita melakukan segala sesuatu itu murni benar-benar rono Gusti Allah. Jadi dengan niat yang baik kita akan terhindar dari sifat riya. Kemudian makna hijrah yang ada di dalam hadis ini, hadis Rasulullah ini, itu yang namanya hijrah itu kan berubah, berpindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik, dari sesuatu yang sesuatu yang kurang bagus kita pindah supaya menjadi lebih baik. Jadi marilah kita bersama-sama berhijrah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan kemarin, hari ini harus lebih baik daripada kita berusaha memperbaiki diri kita. Berhijrah, merefresh iman kita supaya setiap hari keimanan kita tambah hari semakin meningkat. Dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan kita itu tergantung niat kita. Apakah niat kita murni karena Allah, karena Rasulullah, apakah niat kita melakukan amal ibadah ini karena seseorang, karena dunia, ingin mendapatkan balasan di dunia, karena harta, atau karena ingin wanita. Itu semua tergantung diri kita. Bagaimana kita niat yang baik. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan baik, sesuai dengan niat yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, jamaah online Majelis Taklim Rodotul Jannah Binong yang saya hormati. Hadis selanjutnya An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Diceritakan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidun bayadis yabi. Syadidun sawadis sa'ri.
la yuru alaihi atharus safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu, ia berkata, suatu hari, hadis ini cerita, suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Umar ini mau lagi jagong kalih Kanjeng Nabi. Ada beberapa sahabat dan Kanjeng Nabi jagong-jagong di suatu hari. Dzata yaumin itola alaina rajulun sadidun bayadis siyabi. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sadidun bayadis siyabi. Wong lanang kang banget putihe sandangan. Ketika para sahabat sedang duduk-duduk jagong-jagong kalih Kanjeng Nabi, ujug-ujug iku ana wong lanang sing banget putihe pakaiane. Jujuk ana wong lanang teko sing banget putihe pakaiane. Syadidu sawadi sa'ri. Banget irenge rambute. Ana wong teko klambine putih, wong lanang klambine putih, rambutnya wireng. Kemudian layuru alaihi atharus safari. Oga ono labete, tidak nampak dari orang laki-laki itu atharus safari, dari perjalanan jauh, sedang pergian. Jadi ono wong klambine putih, rambutnya wireng, dan ketoke wong iku mau gak wong kok perjalanan jauh gak. Nek cara saiki kan nek ujug ana wong teko, wong iku mau dari perjalanan jauh, minimal kan kita bisa melihat, wong iku mau nggo sepeda motor, utawa nggo mobil, nggo helm, nek nggo motor nggo jaket, ya kan ngono. Terus sepatu, sandal kayak wong lunga adoh lah, nggih. Utawa mobil numpak mobil, pakaian dan sebagainya. Nah, itu gak ana tanda-tandane wong iku mau kaya bar lunga padha. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada dari kita ini yang mengenal orang tersebut. Jadi ana wong lanang klambine putih, rambutnya wireng, ujug-ujug teko melu jagong-jagong awar Kanjeng Nabi, wong semono kae mau gak ana sing kenal. Dari sekian banyak sahabat yang ada di hadapan Rasulullah, tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujug-ujug orang tersebut duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong ujug teko nang ngarepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Terus wong lanang sing teko iku mau ujug-ujug ndokok denggule. Nah, denggule nggih. Pas asnada rukbataihi. Nemplekno nyendekno denggule nang denggule Kanjeng Nabi, menyandarkan lututnya di lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lungguh nang ngarepe Kanjeng Nabi, terus denggule ditemplekno denggule Kanjeng Nabi. Wa wadu'a kaffaihi ila fakhidaihi. Terus wong iku mau bernemplekno denggule nang denggule Kanjeng Nabi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas
paha beliau. Pahane apa? Lutute Kanjeng Nabi. Jadi lungguh pas nang ngarepe Kanjeng Nabi, terus epek-epeke ditempelno nang pupune Kanjeng Nabi. Ya mestine para sahabat ya kaget. Wong iku sapa? Kok ujug-ujug wong teko awak dhewe ora kenal. Nek ora kenal itu kan berarti kan ogak tanggane. Wong asing mestine. Nek tangga-tanggane mesti kenal. Karena orang-orang sekitar mesti ngerti. Oh, iki sapa jenenge mesti ngerti. Tapi wong iku mang awak dhewe sahabat-sahabat iki mau gak ana sing kenal. Tapi kok ya ketoke ogak ana tipake bar lunga kok adoh. Toh jujuk linggih nang ngarepe Kanjeng Nabi. Kemudian dengkule templekno dengkule Kanjeng Nabi, tangane tumpang nang dhuwur pupune Kanjeng Nabi. Sapa iki? Ana wong kok aneh ngene, wani-wanine, cek wani-wanine linggih nang ngarepe Kanjeng Nabi. Terus basa wis ngono. Wis nang ngarepe Kanjeng Nabi kaya ngono mau. Terus wong iku mau ngomong. Faqala, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wong sing teko nang ngarepe Kanjeng Nabi iku mau, sing wong gak kenal iku mau. Kemudian dawuh ngomong karo Kanjeng Nabi. Akhbirni anil Islam. Ceritakanlah kepadaku, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Apa iku Islam, Kanjeng Nabi? Islam iku apa? Oh, iki mau takok karo Kanjeng Nabi. Islam iku apa lek Kanjeng Nabi? Akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban kepada orang yang bertanya tadi. Al-Islamu sing diarani Islamiku antasyada yaiku tegese sira nyekseni Allah ilaha illallah ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Sing diarani Islam iku siji iku kudu maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nek kowe ngaku Islam iku kowe kudune maca syahadat, nyekseni nek pangeran iku Gusti Allah lan utusane Gusti Allah iku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Jadi jika kita mengaku bahwa kita ini orang Islam, ya kita harus pertama kalinya baca syahadat. Nah, bisa maca syahadat berarti kamu sudah masuk Islam. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasar dari Islam. Kita harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Senajan awak dhewe gak tahu roh Gusti Allah, senajan awak dhewe iki gak tahu roh rupane Gusti Allah, senajan awak dhewe gak tahu ngerti nang ndi manggone Gusti Allah, tapi awak dhewe kudu yakin nek Gusti Allah itu ana. Awak dhewe kudu yakin nek Gusti Allah itu ada dan maha berkuasa terhadap. Ini tentang tauhid. Ini adalah ilmu tauhid. Kita ini adalah hamba, sedangkan Allah itu adalah Khalik, sang pencipta. Tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh. Enggak butuh awak dhewe sembahyang sama dia enggak butuh. Tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada Allah. Karena ini adalah hamba Allah.
dalam Al-Quran itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, pada Allah SWT. Jadi kewajiban kita itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Jika kita mengaku agama kita Islam. Karena kita harus percaya. Senajan gak tahu roh, senajan gak tahu ngerti, manggone nang ndi, tapi kita itu yakin bahwa Allah itu ada yang menciptakan dunia dan segala jenisnya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sang Khalik, sang pencipta. Yang harus kita sembah. Harus percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kita harus mengikuti ajaran-ajaran, syariat-syariat dari Nabi Muhammad. Sunnah-sunnah beliau harus kita ikuti. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu sebelum Allah menciptakan dunia dan segala isinya, Nabi Muhammad itu, Nur Muhammad, cahaya Muhammad, wis diciptakan Gusti Allah. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau Muhammad, aku gak bakal nyiptakan dunia. Jadi sebelumnya Allah sudah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-Islamu anta syada'il alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam iku nyakseni oga ana pangeran kejaba Gusti Allah lan nyakseni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku utusane Gusti Allah. Kula panjenengan udah ya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang dinamakan Islam wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakah. Sing nomor kalih niku wa tuqimas shalah. Mendirikan salat. Salat itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bedane wong muslim kalau orang muslim itu ya salat. Maka kita terus mendirikan salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamat. Salat iku cagake agama. Sapa wong sing ngedegno agama, ngedegno salat berarti ngedegno agama. Lan sapa wonge sing ngrubuhno salat, sing ora gelem nglakoni salat, sing ninggal salat, monggo padha karo wong iku mau ngrubuhno agama Islam, agama Gusti Allah. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Salat iku cagake agama. Ini gak salat ya padha karo meruntuhkan bangunan. Islam itu sebuah bangunan, ya kan? Salat itu cagake. Salat itu tiang. Salat itu tiang agama. Cagake mbok rubuhno ya padha karo kowe ngrubuhno bangunan. Nek gak salat berarti padha karo ngrubuhno agamane Gusti. Maka salat itu penting. Nek jenengan nglakoni salat berarti padha karo jejegno agama. Mendirikan Islam. Oleh karenanya marilah kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan. Dimanapun kita berada, sibuk apa pekerjaan kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Wes kerja nang ndi wae gak peduli. Kerja nang omah, kerja nang kantor, kerja nang sawah, kerja nang proyek, bangunan, nang perusahaan, nang pabrik, dimanapun kita berada, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita. Kita istirahat, sholat kita sholat. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi terkadang ada pertanyaan. Tetapi ana wong ya sing nglakoni sholat, sholate ya sregep. Tapi ternyata maksiate lho sregep. Ternyata wong iku salate yo sregep,
Tapi korupsinya lah ya sergap. Nah ini gimana itu? Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Kita harus bedakan. Salat ya salat, maksiat ya maksiat. Pahala ya pahala, dosa-dosa. Nggih. Salat itu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora kok ijazah nang maksiat terus aku gak salat. Ya ndak seperti itu, gak ngono konsepnya. Salat terus tetap kita laksanakan. Karena itu wajib harus kita laksanakan. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat dosa, ya itu urusan liyane neh. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena besok kita di akhirat itu yang ditimbang adalah perbuatan baik kita, yang utama adalah sholatnya. Nek sholatnya apik, insya Allah perbuatan yang lain juga baik. Nek sholatnya tidak baik, ya perbuatan yang lain ya belum tentu. Itu seperti itu. Jadi sholat harus kita utamakan. Karena itu bentuk. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberi oleh Allah. Ini nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat macam-macam kesehatan, kenikmatan, iso mangan sembarang kalir. Harus bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah itu, dengan sholat itu tadi. Bagaimanapun juga semua yang ada pada diri kita pada hakikatnya semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sepatutnya lah jika kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebutuhan kita. Jadi sholat itu tidak hanya kewajiban bagi kita, kebutuhan. Jadi sholat itu kayak mangan ya. Nah, wong nek orang mangan ngeleh. Nah itu orang sholat ngeleh. Contohnya ngono. Ngono loh. Jadi enggak sekedar kewajiban tapi kebutuhan yang wajib kita penuhi. Orang mbok penuhi ngeleh hati terus sing ngono gak mangan. Ya sholat ya kayak ngono. Jadi anggaplah sholat itu suatu kebutuhan. Kebutuhan pokok kita. Tidak hanya sekedar kewajiban tapi kalau kita mengaku Islam, yang kedua itu adalah watuqimas sholat, mendirikan sholat. Abote kaya apa, yo piye tapi lah, tetap kita wajib melaksanakan sholat. 5 kali sehari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Syukur nek gelem nambahi salate, tambahi salat qobliyah, salat ba'diyah, salat rawatib, tambah salat-salat sunah-sunah neh, salat duha, tahajud, witir, salat hajat, salat taubat dan seterusnya. Itu malah lebih bagus lagi. Karena apa? Mbok menawa-menawa salate awak dhewe iki ana sing kurang pas, kurang khusyuk utawa kurang tepat, kekurangan-kekurangan itu mau ditambeli karo salat-salat sunah-sunah. Wis ta. Gak usah mikir ditampa apa ora, sah apa ora, bener apa ora, sing penting awak dhewe gelem nglakoni salat. Masalah ditampa ora iku urusane Gusti Allah. Awak dhewe wis diparingi nikmat Gusti Allah iso sujud nang ngarsane Gusti Allah, itu wis nikmat yang luar biasa. Rasa mikir untuk pahala apa ora, untuk ganjaran apa ora, iku hak Gusti Allah bukan hak kita. Apakah amal perbuatan kita ini nanti dibalas Allah di ganjaran apa itu bukan ranah kita, ranah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, kewajiban kita nglakoni ibadah, nglakoni salat. Wis ngono. Usah terlalu berpikir panjang. Iso wae ibadah-ibadah, wae salat-salat. Supaya kita menjadi orang-orang yang muslim, betul-betul muslim. Maca syahadat, Rasul Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Watu tias zakah. Yang ketiga, watu tias zakah. Jadi
Islam rukune dan Islam itu sing nomor 3 waktu tiaz zakah, mengeluarkan zakat. Kita sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Kita keluarkan zakat. Minimal ketika bulan Ramadan kita memberikan zakat fitrah. Kita diberi rezeki oleh Allah yang banyak, kita keluarkan zakat kita, zakat mal misalnya. Kita kalau zakat belum minimal kita sedekah dengan orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan. Kita sudah diberi rezeki oleh Allah, diberikan kelebihan harta benda oleh Allah, sudah selayaknya lah kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan, yang secara materi di bawah kita. Kita beri sedekah, kita memberi infak dan sebagainya. Itu adalah bentuk wujud dari sosial kita sebagai manusia. Diterangkan dalam rukun Islam. Memberikan zakat. Itu artinya kita harus saling mengasihi kepada sesama manusia. Kita diberi kelebihan rezeki, kita keluarkan zakat kita, sedekah kita sudah. Zakat. Kita usahakan. Kita dapat gaji, misalnya setiap bulan, kita potong 2,5%, kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan seterusnya yang kurang mampu, anak-anak yatim, kita berikan. Kita berikan rezeki, adalah untuk rezeki akeh ya, kita berbagi. Itu adalah Islam, rukun Islam. Yang keempat, watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan, jika kita mengaku orang Islam harus berpuasa 30 hari. Dan orang poso, mokel, ya itu dijoli, wajib. Tidak bisa ditinggalkan, itu dilakoni. Jadi ojo biasakan mokel. Umpama kok terpaksa mokel, karena aku gak kuat, hari ini kerja keras sekali, sehingga saya gak kuat menahan lapar, menahan dahaga, akhirnya saya muka, batalkan puasa saya. Karena bekerja berat, bisa, tapi nanti harus diganti di lain waktu selain bulan Ramadan. Bisa. Dan di bulan Ramadan itu juga harus tetap puasa. Jadi orang kok pahih aku mau kerja abot, aku gak poso, nggak seperti itu. Jadi esok itu tetap sahur, tetap puasa, dijalani. Nah tengah jalan gak kuat, nah itu lagi. Pun begitu seterusnya, gak kuat. Tapi aku mau diganti di lain Ramadan, jika sudah pekerjaannya berat sudah selesai. Tapi saran saya, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, pahalanya berlipat ganda. Sampai ditinggalkan puasanya jangan sampai. Walaupun berat, tetap kita laksanakan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu. Puasa itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata wong orang mangan sedina kata esuk ngantek sore jebule lemah, lesu. Nah, itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Gusti Allah itu Maha Kuasa. Awak dhewe ora mangan sedina esuk tekan sore awak wis lemes ora iso lapo. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu. Kita sebagai seorang Islam wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wajib. Dan yang kelima, watahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Makkah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Mampu itu secara keuangan, secara finansial, dan secara kesehatan. Awake yo mampu sehat, duwite yo mampu. Itu. Kita tahu bahwa sekarang niku naik haji itu
masa tunggunya lama sekali. Masa tunggunya lama. Padahal ibadah haji itu membutuhkan fisik yang sangat kuat. Membutuhkan uang yang banyak, membutuhkan fisik yang kuat. Karena ibadah haji itu ibadah fisik. Makanya ini stata'ta ilaihi bagi yang mampu. Tapi karena itu kewajiban, nek sakit kita usahakan. Karena apa? Sekarang itu kalau kita daftar haji sekarang, masa tunggunya sampai 30 tahun lebih. Wis ta ora usah mikir sesuk iso mangkat apa ora. Sing penting nek jenengan kula jenengan diparingi rezeki, nek sakit daftar haji nggih daftar haji. Ini masalah mangkat sok ben piye iku urusane Gusti Allah. Semua itu atas kesan Allah Subhanahu wa taala. Nek ancene ditakdirno iso berangkat haji, insyaallah dipanggil oleh Allah. Yang penting kita sudah melangkah awal, jika diberi Allah, kita sudah daftar haji itu sudah bagus. Sudah setengah melaksanakan kewajiban. Lah ini kok kedisian mati misalnya sok ben takoki malaikat. Lagi ini kowe ora haji, kowe salat. Pangeran Gusti Allah, Nabi Muhammad, kitab Al-Qur'an. Haji ane takoki malaikat, ya aku wis daftar haji. Lah salah ya mbok patekno dhisik. Nggih, takoki malaikat ngono. Jawabane kan ngono. Ya, karena itu adalah aturan pemerintah. Ya mau kita mengikuti saja aturannya seperti itu ya bagaimana lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, halal barokah, akeh sehingga kita bisa berziarah ke Makkah dan Madinah, ke Baitullah dan ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Jadi kembali ke cerita tadi, ada orang laki-laki yang menghadap Rasulullah, kemudian orang itu berkata, "Akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Sudah saya sampaikan tadi Islam. Setelah Rasulullah menyampaikan apa itu Islam, kemudian orang itu berkata, "Ola ngendika sapa wong lanang mau, sodakta." Kamu benar. Jenengan leres gitu. Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi para sahabat ini kaget. Tuh. Wong lanang iki mau awake gak kenal takok karo Kanjeng Nabi tentang Islam. Basa wis dijawab karo Kanjeng Nabi, kok muni sodakta, kok iso benerno. Lha wong takok kok iso benerno. Kaget sahabat-sahabat sing ana kiwa tengene Kanjeng Nabi niku kaget tuh. Wong iki mau takok karo Kanjeng Nabi. Basa wis dijawab karo Kanjeng Nabi, kok mangko menan jenengan leres betul Kanjeng Nabi. Jadi sahabat-sahabat ini kaget. Ana wong kok wani-wanine cek wani-wanine karo Kanjeng Nabi. Omongane Kanjeng Nabi kok ya dibenerno. Nek ana wong, nggih, logikane nek ana wong takok, nah, bos wis dijawab, wah betul. Nah, itu berarti kan wong iku wis ngerti berarti. Janjane ora usah takok wis ngerti jane. Jadi wong iki mau kaget iku sapa ana wong takok kok iso benerno. Kadang nek ana sekolah kan ngono nggih. Gurune takok karo murite. Ketika muridnya iso jawab, muridnya wis jawab, gurune bener. Jawaban kamu betul. Ya seperti itu kira-kira. Jadi Kanjeng Nabi niku wau tak ana wong takok tentang Islam, wis dijawab Kanjeng Nabi, kemudian dijawab sedekah. Leres jenengan Kanjeng Nabi. Sahabat yo kaget, iso apa murid malah benerno, iso benerno Kanjeng. Terus qala fa akhbirni anil iman. Wong lanang iku mau
takok neh karo Kanjeng Nabi, fa akhbirni anil iman. Berikanlah kabar kepadaku, pengertian kepadaku anil iman, tentang iman. Iman niku apa Kanjeng? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, qala antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Ya Rasulullah, berikanlah saya pengetahuan, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Nabi menjawab, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir qada qadarnya Allah, baik itu takdir yang baik dan takdir yang jadi sing wong iki mau takok neh sing diarani iman niku apa kanjeng? Akhbirni anil iman. Iman niku napa kanjeng? Iman itu adalah iman kita beriman percaya kepada Allah. Allah itu walaupun kita tidak bisa melihatnya, tadi sudah saya sampaikan di awal, kita harus percaya yakin nek Gusti Allah itu ono. Niku jenenge iman. Oga ana pangeran kejaba Gusti Allah, pangeran sing wajib disembah kejaba Gusti Allah. Kita yakin percaya dalam hati. Itu jenenge iman. Al imanu wa iqraran bil lisan, tasdiqan bil qalbi wa amalan bil arkan. Nggih. Sing iman itu adalah ikraran bil lisan. Menyatakan dengan lisan, berikrar, mengucapkan dengan lisan. Tasdikon bil qalbi, membenarkan dalam hati. Jadi nek wis ngomong, atine yakin, wa amalan bil arkan, melaksanakan dengan anggota badan. Itu jenenge iman. Ngomong aku iman percaya karo Gusti Allah, atine yakin, terus awake melakukan ibadah, melakukan sholat misalnya, nah itu wa amalan bil arkan, itu jenenge konsep iman, iqraran bil lisan, tasdiqan bil qalbi, wa amalan bil arkan, menyampaikan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan melaksanakan dengan anggota badan. Iman kali Gusti Allah. Wa malaikatihi, iman karo malaikat Gusti Allah. Gusti Allah itu punya pembantu namanya malaikat. Malaikat yang wajib kita imani dalam Al-Qur'an ada 10. Jibril, Mikail, dan seterusnya. Kanan kiri kita ini juga ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk, raqib dan atid. Makanya kita harus berhati-hati. Semua gerak-gerik kita ini diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat raqib dan malaikat. Kita harus percaya adanya malaikat. Itu iman. Wa kutubihi, kita iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dunia itu ada 4. Zabur, Taurat, Injil. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Yang sampai kepada kita adalah kitab Al-Qur'an. Itu wajib kita imani. Al-Quran itu mukjizat dari Rasulullah SAW yang bisa kita temui sampai sekarang. Al-Quran, kitab-kitab Allah. Kemudian warusulihi, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul yang wajib kita imani itu ada 25 di dalam Al-Quran yang maktub dalam Al-Quran. Rasul itu ada 25. Kalau Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu 313. Sebagian ulama mengatakan 313. Kalau nabi banyak, ribuan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan nabi dan rasul. Nek nabi kuwi wong sing entuk wahyu saka Gusti Allah, tapi kanggo awake dhewe. Ora duwe kewajiban menyebarkan wahyu itu kepada umatnya. Itu nabi. Tapi nek rasul wong sing entuk wahyu saka Gusti Allah,
tapi berkewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Yo kanggo awake dhewe, yo kanggo umate. Nek rasul iku bedane rasul kali. Nabi ribuan yang diutus oleh Allah. Ada yang mengatakan 21.000, 24.000 banyak. Tapi kalau Nabi dan Rasul, kalau Rasul itu yang termaktub dalam Al-Quran itu ada 25 yang wajib kita iman. Kita harus beriman kepada Rasul-Rasulullah. Wal yaumil akhir, iman karo dino akhir, dino kiamat. Kapan kiamat itu tetap bakal ono. Kita harus percaya. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi Allah, malaikat, hari akhir, semua itu kan barang-barang gaib. Kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, jika kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa, beriman, itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya karo barang gaib. Iman seperti itu. Di barang gaib kita harus percaya. Termasuk hari kiamat kan barang gaib. Di mana, kemudian kapan, hari akhir itu kita harus percaya bahwa itu mesti bakal ono, mesti bakal teko. Itu sing jenenge darani iman. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman maring kodok kodari Gusti Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang kula panjenengan iki urip ana donya kabeh kan wis ditakdirno Gusti Allah. Mbuh awak dhewe mah takdirno apik, mbuh takdirno elek, mbuh nyawane awak dhewe sampai umur pira, kabeh iku wis ditakdirno Gusti Allah. Kita tinggal menjalani. Kita tinggal menjalani. Semenjak kita lahir di dalam perut ibu kita, rahim ibu kita, disitulah kita dimasukkan nyawa kita, ditulislah takdir kita di lauh mahfuz sana. Bakale rezekimu sepiro akeh, bakale nyawamu, umurmu tekan piro, jodohmu sapa. Itu semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu. Tapi kita sebagai manusia tetap harus berusaha dan bekerja. Orang kok alah kabeh wis takdir Gusti Allah, aku tak tengok-tengok ae ora lapo-lapo lah kabeh wis takdir. Bukan seperti itu. Enggak ngono. Walaupun semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap wajib berusaha. Allah itu memiliki sifat jaiz. Ada sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkin aw tarku. Gusti Allah itu boleh melakukan sesuatu, boleh membuat sesuatu, boleh tidak. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Jadi walaupun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin, berusaha menjadi orang yang baik. Tetap ibadah, tetap muamalah, bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang laki-laki itu setelah Rasulullah memberikan penjelasan tentang iman, kemudian orang laki-laki tersebut berkata, "Sodaqta." Betul kamu ya Rasul. Yo kaget. Sahabat-sahabat itu kaget tuh. Wong kita kok iso bener no. Ini adalah sebagian hadis Rasulullah. Nanti hadis selanjutnya masih panjang, tapi karena ini waktunya sudah 1 jam, cukup untuk pengajian pagi hari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah pagi ini kita selesaikan dulu ngaji pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di lain waktu. Tetap di majelis taklim Raudhatul Jannah bersama penyuluh agama Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.